Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang korelasi parsial. Pasti korelasi parsial. Nah, teman-teman nanti bisa membaca bahwa korelasi parsial itu adalah kita ingin mengetahui bagaimana hubungan dua buah variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat atau tergantung, dengan mengontrol satu variabel. Kenapa kok dikontrol? Karena kita mengasumsikan bahwa variabel yang dikontrol itu ternyata juga mempengaruhi variabel tergantung kita. Jadi kita ingin memparsial outkan atau menyingkirkan pengaruh dari variabel yang kita kontrol itu tadi terhadap variabel tergantung kita. Sehingga hasil yang kita peroleh dari korelasi kita itu adalah murni pengaruh variabel bebas ke variabel tergantung. Begitu ya. Dari mana kita tahu ada variabel kontrol segala macam? Tentunya dari studi literatur, ya, dari studi pustaka, dari jurnal-jurnal yang kita baca. Misalnya, oh di jurnal ini ternyata A itu dipengaruhi B, di jurnal satunya A juga dipengaruhi C. Nah, kamu misalnya ingin bukan dipengaruhi ya, berhubungan. A berhubungan dengan B, di jurnal satunya A berhubungan dengan C. Nah, di sini kamu ingin mengetahui, aku hanya ingin mengetahui hubungan A dengan B saja, tapi aku tidak ingin C ini mengganggu. Maka kemudian kamu memparsial out pengaruh si C terhadap A. Begitu ya. Oke, nah di sini saya sudah menyiapkan data ya. 3 hal ya. Katakanlah kita ingin meneliti bagaimana kecerdasan itu mempengaruhi prestasi ya. Tapi di beberapa literatur juga ternyata prestasi ini dipengaruhi oleh motivasi. Maka di sini kamu ingin mengetahui hubungan kecerdasan dengan prestasi dengan mengontrol motivasi. Oke? Nah, di sini sudah ada datanya di sini. Sekarang kita tinggal melakukan langkah selanjutnya, ya. Karena ini kita bisa lihat ya, N-nya 40 lebih dari 30, asumsinya ini adalah parametrik. Maka kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Uji normalitas. Apa yang harus dilakukan? Seperti biasa ya, semoga teman-teman sudah hafal di luar kepala. Variabel yang kita gunakan langsung, jangan lupa diplot, normality plot with testnya dicentang. Ini deskriptif yang dicentang histogram aja ya, supaya enak. Kita bisa melihat nanti gambaran kurva normalnya seperti apa. Oke, langsung oke. Langsung di test of normality, jangan lupa ini di sini teman-teman bisa gunakan nanti untuk deskriptif statistiknya, informasi yang ada di sini. Nah, ini bisa lihat, oh bahwa ternyata semuanya itu tidak signifikan, artinya tidak ada perbedaan antara distribusi data kita dengan distribusi kurva normal, artinya sebaran data kita juga normal. Kalau dilihat dari histogramnya, bentuknya mirip lonceng kan? Ini lonceng agak ke kiri ya, ini lonceng agak ke kanan, ini loncengnya lumayan rata, agak rata gitu kan. Oke, sudah. Kemudian sesudah normalitas kita bisa melakukan apa? Ya, yang sunnah kita bisa melakukan linearitas. Ya, bukan sunnah juga sih ya, karena ingat bahwa korelasi ini tidak hanya korelasi linear, tapi juga bisa kurvilinear modelnya ya. Oke, coba. Nah, dari mana kemarin? Ini ya, untuk linearitas kita lihat analyze, compare means. Ini Oke, yang dimasukkan adalah dependent list-nya adalah prestasi atau VT-nya. VB-nya adalah kecerdasan. Ini satu-satu nanti. Soalnya kalau di semua nanti linearnya beda. Oke. Langsung di optionnya test for linearity dicentang. Oke. Continue. Oke.
Oke, kita lihat di sini untuk linearity yang dilihat adalah yang linearity sama deviation from linearity-nya. Signifikansi untuk linearity harus kurang dari 0,5, kemudian signifikansi untuk deviation atau penyimpangan dari garis lurusnya itu harus tidak signifikan ya, atau lebih dari 0,05. Oke. Ini sudah memenuhi. Sekarang kita lihat linearity-nya untuk yang motivasi ke prestasi. Ini kecerdasan kita keluarkan dulu. Kita masukkan motivasi. Karena ini style settingannya masih sama kayak tadi. Tinggal di oke saja. Kita lihat ya, memenuhi juga ya. Linearity-nya kurang dari 0,05. Deviation-nya lebih dari 0,05. Oke. Nah, kemudian kita lakukan analisis korelasi parsial. Korelasi parsial, kita gunakan 3 variabel. Variabelnya kecerdasan dan prestasi, yang kita kontrol adalah motivasi. Jadi dimasukkan di sini, ini detailed. Untuk optionnya dicentang zero order correlation, atau kita ingin melihat korelasi dari Pearson korelasi dari semuanya ini tanpa mengontrol apapun ya. Nanti kita lihat bedanya. Langsung oke. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Ini yang atas ini adalah untuk yang Pearson, yang zero order correlation. Kita bisa lihat korelasi kecerdasan. Oh, kecerdasan VT ya. Jadi kita prestasi yang VT. Kecerdasan dengan prestasi. Kita lihat di sini, oh signifikan, R-nya sekian. Terus kemudian motivasi dengan prestasi, oh R-nya sekian, signifikansinya sekian, ya. Nah, jadi bisa dikatakan kecerdasan dengan prestasi itu hubungannya signifikan, motivasi dan prestasi hubungannya juga signifikan. Nah, kemudian kita pengen melihat bagaimana hubungan kecerdasan dengan prestasi dengan mengontrol motivasi. Kita peroleh di sini R-nya 0,831 dengan signifikansi kurang dari 0,05. Ingat ya, tidak ada signifikansi 0,000 ya. Ini hanya masalah keterbatasan digit saja. Oke. Nah, oh ternyata ada hal yang unik di sini, bahwa kok R-nya sebelum mengontrol di sini ya, sebelum mengontrol motivasi dengan sesudah mengontrol motivasi itu kok lebih besar ketika motivasinya dikontrol. Nah, catatannya di sini, jika R-nya lebih besar berarti di sini tidak ada gunanya mengontrol motivasi ya dalam hubungan antara kecerdasan dengan prestasi ya. Jadi kita tidak perlu sebenarnya mengontrol motivasi itu. Kalau misal motivasi ini dia ada istilahnya apa itu sumbangsih gitu ya dalam hubungan antara kecerdasan dengan prestasi, maka di sini harusnya R-nya itu menjadi lebih kecil. Karena ini lebih besar, oh berarti sebenarnya korelasi parsial ini tidak perlu dilakukan ya. Karena dengan mengontrol motivasi, hubungan antara kecerdasan dan prestasi itu malah justru semakin kuat ya untuk R-nya. Oke? Kita sudah tahu R, tahu signifikansi. Untuk melaporkannya sama dengan melaporkan yang Pearson kemarin. Kemudian yang perlu kita cari juga adalah R kuadrat. R kuadrat ketika kita mengontrol motivasi berarti ini tinggal dikuadratkan ya. Ketika yang tanpa mengontrol motivasi ini yang dikuadratkan ya. Berarti ini kalau dikuadratkan berapa? 0,831 kuadrat. Oh, berarti sekitar 0,65 sekian begitu kan. Oh, berarti 65% prestasi itu dipengaruhi oleh kecerdasan dengan menghilangkan pengaruh dari motivasi ya. Begitu. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.